Bab 051. Ada rasa bersalah yang bercokol di sanubari. Walau sebagai perempuan muslimah ilmu agamanya masih jauh dari kata sempurna, namun meninggalkan salat adalah sesuatu yang sangat jarang Zahira lakukan. Dan, setelah sekian tahun berlalu, baru kali ini ia sampai melupakan waktu hanya karena keasyikan bermain. Ya Allah, ampuni aku, lirihnya nyaris tak terdengar. Setibanya di depan rumah, Adit ternyata jauh lebih cepat berinisiatif untuk turun dari mobil dan berlari kecil untuk membuka pagar sebelum Zahira turun dari mobilnya. Dan, melihat hal itu, Zahira semakin kagum kepada sosok Aditya. Akan tetapi, begitu gerbang terbuka, rupanya ada seseorang yang juga membuka gerbang dari arah dalam. Sejenak, tatapan Aditya dan pemuda itu bertemu. Dapat Zahira lihat, bahwa sorot mata Atar yang sedang memegang sebuah mangkuk berisi sesuatu yang mengepulkan asap nampak tajam memindai Aditya. Sementara, ekspresi Adit sendiri tak bisa Zahira lihat karena posisinya yang membelakangi Zahira yang posisinya masih duduk di balik kemudi mobil. 99. Apa mereka saling kenal? Monolog Zahira penasaran. Tak berselang lama, tanpa mengucapkan apapun, Atar tampak berjalan pulang menuju rumahnya dengan wajah yang seolah sedang memendam amarah. Masuk, Ra. Tita Aditya mengarahkan mobil Zahira memasuki halaman rumah setelah gerbang ia buka dengan lebar. Lagaknya sudah seperti tukang parkir profesional dalam mengarahkan Zahira memasukkan mobilnya. Tang Yu, Kak. Ucap Zahira setelah memarkir mobilnya di dalam garasi. Masuk, yuk. Adit mengangguk setuju. Baru saja membuka pintu, tatapan Masam Chandra sudah menyambut keduanya dengan tidak bersahabat. Assalamualaikum, salam Zahira sedikit takut sambil menundukkan pandangan. Waalaikumsalam, jawab Chandra dan Aisyah bersamaan. Melihat keberadaan Adit, wajah Chandra semakin bertambah seram. Jelas, kakak sulung Zahira itu tak menyukai keberadaan pria itu di rumahnya. Assalamualaikum, Mas. Cakra ada? Tanya Aditya dengan sopan. Chandra nelengos. Rasanya, malas menjawab pertanyaan basa-basi Aditya. Padahal, modus lelaki itu sudah diketahui oleh Chandra. Ada di dalam, jawab Aisyah mewakili Chandra. Perempuan berhijab lebar tersebut melirik sinis ke arah sang suami. Memberi isyarat bahwa sebenci-bencinya ia pada Adit, Adit tetaplah tamu yang harus mereka jamu dengan baik. Ra, panggilan abang kamu di dalam, Gih. Paling lagi di kamarnya Saka, Tita Aisyah kepada adik iparnya. Iya, Kak. Angguk Zahira patuh. Hanya berselang 4 menit, Cakra sudah keluar dengan langkah kakinya yang tak seperti biasa. Sejenak, Aditya tertegun. Menatap nanar ke arah kaki Cakra tanpa berkedip sama sekali. Halo, bro. Sapa Cakra dengan senyum lebar dan ceria seperti biasa. Aditya langsung tersentak. Fokus yang awalnya hanya tertuju pada langkah kaki Cakra kini beralih ke wajah sang empunya. Mata lo kenapa berkaca-kaca gitu? Tanya Cakra disertai tawa. Nggak apa-apa, jawab Aditya. Ia mengusap kedua matanya yang berair. Gue masih hidup dan alhamdulillah masih sehat walafiat. Apa yang mesti lo tangisin, bro? Aditya menepuk bahu sahabat baiknya. Walau Cakra lebih muda 2 tahun darinya, namun terkadang tingkah Cakra jauh lebih dewasa daripada Adit. Gue seneng lo akhirnya pulang. Dan Adit, ditunggu tuan besar di lantai atas. Seorang art tergopoh-gopoh menghampiri Aditya yang baru saja pulang dan mengatakan perintah tuan besarnya kepada lelaki tersebut.
Tumben papi nyariin saya, Bi. Kenapa? Ya. Ujar Aditya dengan alis terangkat sebelah. 100. Bibi juga nggak tahu, Den. Jawab si Art seraya menggeleng. Ya udah, saya langsung ke atas aja. Makasih infonya ya, Bi. Penuh rasa penasaran, Aditya melangkahkan kaki naik ke lantai atas. Tiba di ujung tangga terakhir, ternyata bukan hanya sang papi yang menanti. Maminya pun ada di sana. Pasangan suami istri berusia senja tersebut duduk di sofa. Ekspresi wajahnya jelas menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengusik mereka. Papi manggil Adit. Tanya Adit seraya mendekat. Mami Laura melengos melihat kehadiran sang putra. Sementara, Papi Kaanu hanya menunjuk sofa tunggal yang berada di dekat Mami Laura dengan dagu sebagai isyarat agar Adit duduk di sana. Ini ada apa sih? Kenapa mukanya pada tegang gitu? Tanya Aditya penasaran. Bro. Beberapa lembar foto dihamburkan Papi Kaanu di atas meja. Mata Aditya sontak membulat melihat foto-foto tersebut. Rupanya, itu adalah foto-foto kebersamaan dirinya bersama Zahira saat di mall tadi. Tak berselang lama, rahang Aditya langsung mengerat. Tangannya terkepal kuat dengan dada yang mulai sesak untuk menarik nafas. Papi mata-matain aku lagi. Tanya Adit geram akan ulah sang papi. Kalau papi nggak mata-matain kamu, nggak mungkin papi tahu kalau lagi-lagi kamu menjalin hubungan sama perempuan yang tidak sederajat dengan kita, jawab Papi Kaanu ikut menggeram. Brak. Aditya memukul meja di hadapannya dengan keras. Hal itu membuat Mami Laura berjingkat kaget dengan mulut mengangat tak percaya akan kelakuan sang putra. Adit. Tegur Mami Laura. Nggak seharusnya papi melanggar privasi aku kayak gini. Aku muak tahu nggak? Teriak Aditya meluapkan kemarahannya. Privasi. Papi Kaanu tertawa sarkas. Nggak ada privasi antara ayah dan anak, Aditya. Tubuh Aditya menegang. Urat-urat di sekitar leher dan dahinya perlahan menonjol. Kulit yang putih bersih perlahan mulai memerah. Terutama, di bagian muka. Jelas ada, apalagi jika hubungan itu hanya sebatas ayah dan anak tiri. Ucap Aditya menegaskan hubungan di antara keduanya. Papi Kaanu seketika terhenyak. Mata lelaki tua berjambang keputihan itu memerah. Sakit tiba-tiba saja menyerang dadanya hingga ia sedikit kepayahan menahan nyeri. Lirih Aditya. Ia panik bercampur khawatir akan kondisi Papi Kaanu. Ambilin obat jantung papi kamu di laci nakas dekat tempat tidur Mami, Dit. Cepat. Titah Mami Laura kepada sang putra. Sementara, ia sibuk menenangkan sang suami dan meminta Papi Kaanu untuk bernafas dengan benar. Ini, Mi. Adit menyerahkan sebotol obat kepada maminya. Minum, Pi. Ujar Mami Laura yang sigap menyodorkan air putih kepada sang suami usai meminum obatnya. Setelah kondisi Papi Kaanu sedikit membaik, Mami Laura lalu mendekati sang anak dan melayangkan satu tamparan keras ke pipi Aditya. 101. Wah, enak nih. Pekik Ahsan senang saat ia datang ke rumah sang kakak dan menjumpai sop konro yang tersaji di atas meja makan. Segera, pemuda yang masih duduk di bangku kuliah itu menarik satu kursi dan mengambil piring untuk diisinya dengan nasi lalu menarik mangkok besar berisi sop konro itu ke dekatnya. Buatan Kak Aisyah emang paling the best. Puji Ahsan kala menyeruput kuah sop konro itu. Atar yang sedang menemani sang adik makan malam hanya menggelengkan kepala.
Ia tersenyum sembari menatap senang melihat sang adik yang begitu lahap makan. Kayak orang gak pernah makan aja kamu, San. Kata Atar. Mau gimana lagi, Bang? Masakan Kak Aisyah emang bau, Ahsan menaikkan dua jempolnya. Sedap PPP. Mendengar ucapan sang adik, Atar tertawa geli. Sepertinya, jika Ahsan mau jadi food vlogger, adiknya itu akan sukses besar. Akhir-akhir ini, bukannya konten mukbang dan sejenisnya memang sedang naik daun. Apalagi, Ahsan punya modal wajah good looking yang tentunya akan menarik viewers lebih banyak. Bang Atar berarti jemput sendiri makanannya ke rumah Kak Aisyah, ya. Ahsan masih lahap menyantap makanannya. Bukan cuma jemput sendiri. Aku bahkan beli bahan-bahannya sendiri di pasar, terus bantuin Kak Aisyah masak juga, terang Atar mengutarakan proses terbentuknya sop konro enak permintaan Ahsan. Tiba-tiba Ahsan bertepuk tangan dengan wajah terharu. Hal itu membuat Atar menjadi heran. Kenapa? Tanya Atar bingung. Ciyeye, yang lagi berjuang dapetin restu, olok Ahsan kepada sang kakak. Restu apaan? Cebik Atar. Restu nikahin Kak Zahira lah. Sembarangan. Serga Atar dengan cepat. Mana mungkin aku mau sama adiknya Bang Chandra. Lah, emangnya Kak Zahira kenapa? Karena janda. Sejak kapan Bang Atar menilai perempuan dari statusnya? Selidik Ahsan dengan wajah tak terima. Bukan itu, San. Serga Atar. Kamu gak akan bisa mengerti alasannya apa, imbuhnya sedikit ketus. Ucapan Atar membuat nafsu makan Ahsan seketika menguap. Ia menatap sang kakak penuh rasa kasihan. Masih trauma? Enggak lah. Geleng Atar berdusta. Cuma belum kepikiran aja buat ngerencanain pernikahan lagi. Udah setahun loh, Bang. Lirih Ahsan yang semakin mengingatkan Atar pada rasa sakitnya. Ya, Ino. Atar menepuk pundak sang adik. La tersenyum tipis. Mengisyaratkan bahwa semuanya sudah lebih baik walau matanya tak bisa membohongi Ahsan sama sekali. Habisin makanannya. Abis itu, cuci piring sendiri. Aku mau cek ibu di kamar dulu. Udah tidur apa belum? Atar berdiri. Beranjak menuju ke kamar sang ibu dan meninggalkan sang adik yang masih makan di meja. Makan. 102. Dek, duduk dulu. Titah Chandra kepada Zahira yang masuk ke dapur untuk pamit kepadanya dan Aisyah. Cakra sedang pergi jalan-jalan pagi bersama keempat keponakan lelakinya. Sementara, Ara si bungsu sedang disuapi makan oleh Chandra di meja makan. Kenapa, Bang? Tanya Zahira. Ia menul gemas pipi Ara yang seperti perpaduan antara mochi dan bakpao itu dengan gemas. Duduk. Sekali lagi, Chandra memerintah dengan nada tegasnya. Zahira pun akhirnya duduk dengan berjarak satu kursi dengan sang kakak. Sementara, Aisyah yang baru selesai menata bahan makanan baru di dalam kulkas gegas menggendong Ara dan mengajak bungsunya itu makan di teras saja. Makan di teras bareng Bunda yuk, sayang. Sekalian, kita berjemur pagi-pagi, ajak Aisyah pada Ara yang hanya dibalas tawa gemas oleh malaikat mungil itu. Seluruh tubuh Zahira menegang selepas Aisyah dan Ara keluar. Tersisa hanya dia dan Chandra di ruangan itu. Dan, Zahira tahu bahwa hal yang ingin dibicarakan kakak tertuanya pastilah perihal semalam. Tentang dirinya yang pulang terlambat dan tentang Aditya. Semalam pulang telat, kenapa? Nah, kan.
Tebakan Zahira rupanya tepat sasaran. Maaf, Bang. Zahira tertunduk. Merasa sangat bersalah. Itu bukan jawaban yang abang minta, Dek, geleng Chandra yang menolak perkataan Zahira. Kemarin, waktu Zira udah mau pulang, tiba-tiba Kak Adit datang dan ngajakin Zira ngopi sebentar. Ngopi nggak akan sampai jam 7 malam, Zira. Iya, jawab Zahira. Jantungnya berdetak kencang seolah nyaris lepas dari tempatnya. Abis itu, Kak Adit ngajakin Zira main ke time zone, terus makan malam bareng, cicit Zahira di ujung kalimat. Sorot mata Chandra semakin tajam menatap Zahira. Jelas, ia tak suka dengan apa yang sudah dilakukan sang adik bersama lelaki kaya itu. Bukannya abang udah kasih peringatan ke kamu, Dek? Desis Chandra penuh penekanan. Zahira ngerti, Bang. Cuma, mengabaikan Kak Adit secara langsung rasanya nggak etis sama sekali. Walau bagaimanapun, dia sahabat baiknya Bang Cakra. Nggak mungkin Zahira bisa jauh dari dia sementara dia akan selalu ada di sekitar Zahira karena kedekatannya dengan Bang Cakra, ucap perempuan itu panjang lebar. Chandra mendengkus. Abang nggak mau kamu terluka lagi, Dek. Berkaca dari masa lalu. Zira juga nggak mau, Banmek. Lirih Zahira pelan. Jujur, Zahira kagum sama sosok Kak Adit dan merasa nggak ada salahnya untuk mencoba mengenal dia lebih jauh. Dan, kalaupun nantinya harus terkendala restu lagi, Zahira siap mundur kok, Bang. Zira nggak akan memaksakan apapun lagi seperti dulu. Semua keputusan Zahira berikan sepenuhnya ke tangan abang. Tapi, beri Zahira kesempatan untuk kenal Bang Adit lebih jauh dulu. Ya. Pinta Zahira menelas. Tangan Chandra terkepal kuat. Sebagai seorang kakak, tentu dia tak tega jika adiknya harus memelas seperti ini kepadanya. Adiknya memang sedikit ada benarnya. Semua manusia berhak diberi kesempatan. Termasuk Aditya. Oke, abang akan kasih kesempatan. Tapi, kalau memang orang tua Adit tidak merestui kalian, maka kalian 103. Harus berhenti. Paham, Ra? Akhirnya Chandra melunak. Biarlah, ia memberi kesempatan untuk adiknya itu. Terima kasih, Bang. Zahira mencondongkan sedikit tubuhnya. Meraih tangan kanan Chandra lalu mencium punggung tangannya. Mendapati perlakuan seperti itu dari sang adik, akhirnya sikap keras Chandra meleleh juga. Ia tertawa kecil kemudian mengusap pucuk kepala sang adik yang tertutup hijab berwarna pink nude itu. Tiba di kafe, Zahira dikejutkan dengan kehadiran Aditya yang sedang menunggunya di samping pintu masuk kafe. Tak seperti biasa, hari ini Aditya datang dengan pakaian yang jauh dari kata formal. Lelaki itu hanya mengenakan kaos polo berwarna putih yang dipadukan dengan bawahan celana pendek selutut. Namun, meski berpenampilan sederhana, tetap saja merek baju yang dikenakan Aditya cukup menyilaukan di mata Zahira. Kak Adit kok pagi-pagi udah di sini? Tanya Zahira penasaran. Aditya yang sedari tadi hanya menunduk memperhatikan kakinya sendiri langsung menoleh dan tersenyum tipis kala menyadari kehadiran Zahira. Ra, kamu udah datang. Seru Aditya senang. Wajahnya tampak begitu lelah. Mata panda yang terlihat kentara mengisyaratkan bahwa semalaman lelaki itu tak tidur dengan pulas. Ditambah lagi, rambut yang biasanya klimis karena sapuan pomade nampak acak-acakan tak dirapikan hari ini. Masuk yuk, Kak. Kita ngobrol di dalam, ajak Zahira. Ia membuka pintu kaca di depannya dan memandu Aditya untuk duduk di salah satu meja yang ada di pojok kanan dekat pintu masuk. Setelah itu,
Ia pamit sebentar ke ruangannya untuk menyimpan tas lalu kembali lagi untuk bergabung dengan Aditya. Mau pesan apa, Kak? Zahira menawarkan dengan mata memindai penampilan kacau lelaki itu. Terserah kamu aja, Ra. Jawab Aditya lemas. Cappuccino sama cake pandan. Aditya hanya mengangguk. Zahira lalu memanggil salah satu pegawainya untuk mendekat. Ia memesan cappuccino dan cake pandan untuk Aditya sementara dirinya hanya memesan air putih hangat saja. Tadi, di rumah dia sudah sarapan dan meminum buatan sang kakak ipar tersayang.